Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Claudia, perwakilan dari kelompok A1A, akan mempresentasikan proyek penelitian dengan judul Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Peran Warga Negara dan Peran Warga Muhammadiyah dalam Bidang Politik. Next. Kelompok 1A terdiri dari anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Cindy Claudia. Next slide. Di sini untuk latar belakangnya adalah pengetahuan merupakan kumpulan informasi yang didapat dari pengalaman atau sejak lahir yang menjadikan seseorang itu tahu akan sesuatu proses yang diperoleh dari proses kenal, sadar, insight, yakni akar yang ikut serta berpartisipasi. Sementara di bahasa Inggris istilah masyarakat disebut dengan society, yang berasal dari kata Latin socius, berarti kawan. Sedangkan untuk rumusan masalahnya, bagaimana gambaran pengetahuan masyarakat tentang peran warga negara dan peran warga Muhammadiyah dalam bidang politik. Next. Untuk tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum, mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang peran warga negara dan peran warga Muhammadiyah dalam bidang politik. Untuk tujuan khususnya, mengetahui pengertian pengetahuan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, mengetahui kriteria kategori pengetahuan, mengetahui pengertian masyarakat, mengetahui unsur-unsur masyarakat, mengetahui ciri-ciri masyarakat, mengetahui peran warga negara dalam bidang politik, peran warga Muhammadiyah dalam bidang politik. Untuk manfaat penelitian, menambah wawasan dan informasi tentang gambaran pengetahuan masyarakat tentang peran warga negara dan peran warga Muhammadiyah dalam bidang politik, serta menjadi suatu kesempatan bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama penelitian. Next. Selanjutnya untuk konsep pengetahuan. Pengetahuan merupakan segala sesuatu diketahui berdasarkan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang ada di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama itu ada umur, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan sumber informasi. Untuk kriteria kategori pengetahuan, yang pertama itu ada baik bila responden mampu menjawab pertanyaan dengan benar, lebih 75% dari semua pertanyaan. Untuk cukup, bila responden mampu menjawab pertanyaan dengan benar 60-75% dari semua pertanyaan. Untuk penilaian kurang, bila responden mampu menjawab pertanyaan dengan benar kecil dari 60% dari semua pertanyaan. Selanjutnya, untuk terkait konsep masyarakat akan dijelaskan oleh Mbak Sonia. Pada Mbak Sonia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk B, konsep masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur dan terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Unsur-unsur masyarakat yaitu beranggotakan paling sedikit 2 orang atau lebih. Selanjutnya, seluruh anggota sadar sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, berhubungan dalam waktu yang cukup lama, menghasilkan individu baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat. Selanjutnya, menjadi sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Next.
Untuk konsep peran warga negara dalam bidang politik yaitu peran warga negara dalam bidang politik contohnya berupa hak warga negara untuk turut serta dalam setiap proses perubahan kebijaksanaan negara oleh para penjabat atau lembaga-lembaga pemerintah. Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan berikut. 1. Ikut memilih dalam pemilu. 2. Menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan, pressure group, maupun kelompok kepentingan. 3. Duduk dalam lembaga politik seperti MPR, DPR, Presiden, dan Menteri. 4. Mengadakan komunikasi atau dialog dengan wakil rakyat. 5. Berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi. 6. Mengetahui para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkan atau dikeluarkan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat. Next. Lalu selanjutnya untuk konsep peran warga Muhammadiyah dalam bidang politik. Muhammadiyah boleh ikut terlibat dalam partai politik, sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Karena Muhammadiyah tidak berpolitik praktis secara organisatoris. Jadi membolehkan kadernya untuk berpolitik tanpa melupakan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah. Pada intinya, kader Muhammadiyah harus berpolitik agar bangsa ini tidak dikuasai orang yang salah. Dengan mempertegas komitmen amar ma'ruf nahi munkar pada level yang lebih tinggi, yaitu kepemimpinan nasional. 1. Menyimak hadis Nabi di atas, jelas menunjukkan suatu keharusan untuk menempatkan amar ma'ruf dengan tangan kekuasaan menjadi prioritas utama. 2. Melihat perkembangan hasil reformasi selama 5 tahun terakhir menunjukkan hal yang belum menggembirakan dalam aspek ekonomi, tidak suatu perbaikan yang signifikan. Hal ini tentunya erat terkait dengan visi dan komitmen Presiden sebagai panutan rakyat. Dengan demikian, misi amar ma'ruf nahi munkar tidaklah menjadi hilang, malah diberi pemaknaan sesuai konteksnya. Next. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu populasi. Populasi target dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di sekitar Universitas Aisyah Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober sampai 30 Oktober 2021 yang berjumlah 100 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah anak-anak, dewasa, orang tua, dan lansia yang berada di sekitar Universitas Aisyah Yogyakarta sebanyak 100 orang. Tempat penelitian ini dilakukan kepada warga yang berada di sekitar Universitas Aisyah Yogyakarta. Untuk waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober 2021. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Prikamela Dewanti. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kategori kuesioner dalam penelitian, yang meliputi pengetahuan, umur, pendidikan, dan jenis kelamin. Aspek pengukur data yaitu baik apabila responden menjawab ya, 8-10 soal dari 10 soal dengan skor 80% hingga 100%. Cukup apabila responden menjawab ya, 6-7 soal dari 10 soal dengan skor 60% sampai 70%. Kurang apabila responden menjawab ya 1-5 soal dan 10 soal dengan skor 10% sampai 50%. Metode penelitian. Untuk metode penelitian menggunakan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait gambaran pengetahuan masyarakat tentang peran warga negara dan peran warga Muhammadiyah dalam bidang politik. Next. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Jadi selama peneliti melakukan penelitian kepada warga yang berada di sekitar Universitas Aisyah Yogyakarta dari tanggal 25 Oktober hingga 31 Oktober 2021, kami melakukan pengkajian kepada dewasa dan orang tua sebanyak 100 orang yang dapat kami sampaikan kuesioner kepada responden untuk menjawab.
Karakteristik berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Next. Karakteristik berdasarkan umur. Jadi usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambahnya usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuannya semakin membaik. Next. Karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan. Ada jenjang pendidikan tingkat D1 sampai DS 0 orang yang tahu dan orang berpengetahuan kurang. Jenjang pendidikan setingkat A atau SMK sebanyak 6% yang 80 orang, 80% yang berpengetahuan kurang. Jenjang pendidikan tingkat SMP sebanyak 0 orang atau 0% yang berpengetahuan cukup dan sebanyak atau 1% yang berpengetahuan. Pendidikan proses bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut dapat berakibat pada setiap individu, yaitu memiliki pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Astelia. Baik, karakteristik berdasarkan jenis kelamin seperti dilihat pada data tersebut, menurut Funga dalam Cahya 2012, jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak seorang lahir. Jumlah responden yang ikut memilih dalam pemilu, setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan ikut dalam pemilu. Jumlah responden yang menjadi anggota aktif dalam partai politik seperti bisa dilihat pada data yang menjawab ya 1,1% dan yang menjawab tidak 99,99%. Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan menjadi anggota aktif dalam partai politik. Jumlah responden yang duduk dalam lembaga politik seperti MPR, DPR, Presiden, dan Menteri. Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan duduk dalam lembaga politik seperti MPR, DPR, Presiden, dan Menteri. Jumlah responden yang berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi. Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi. Jumlah responden yang mempengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkan atau dikeluarkan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat. Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan mempengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkan atau dikeluarkan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan rakyat. Untuk selanjutnya bisa pada Mbak Putri. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu jumlah responden yang mengetahui bahwa Muhammadiyah bukan partai politik. Muhammadiyah memang bukan partai politik, namun Muhammadiyah merupakan organisasi Islamic based civil society, masyarakat madani, dan sekaligus juga sebagai interest group atau kelompok kepentingan.
Untuk jumlah responden yang mengetahui bahwa Muhammadiyah boleh ikut terlibat dalam partai politik, yaitu Muhammadiyah boleh ikut terlibat dalam partai politik sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Karena Muhammadiyah tidak berpolitik praktis secara organisatoris, jadi memperbolehkan kadernya untuk berpolitik tanpa melupakan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah. Mbak. Baik, mungkin Untuk saya jumlah lanjutkan. responden yang mengetahui bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Karena Muhammadiyah tidak berpolitik praktis secara organisatoris. Next. Baik, mungkin untuk Mbak Putri sinyalnya gangguan ya, akan saya lanjutkan. Jumlah responden yang mengetahui terkait landasan operasional politik Muhammadiyah. Landasan operasional politik Muhammadiyah secara normatif merupakan gerakan perjuangan Muhammadiyah yang dilepaskan dalam Mukodimah Anggaran Dasar MKCH bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sementara secara operasional bahwa Muhammadiyah memilih lahan dakwah di bidang kemasyarakatan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk jumlah responden yang mengetahui perkembangan politik Muhammadiyah. Yang menjawabnya sebanyak 8 orang, dan yang menjawab tidak sebanyak 92 orang. Muhammadiyah sejak berdirinya selalu memberikan kontribusi yang besar dalam bidang itu. Politik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, dan bagi Muhammadiyah ada peranan-peranan tertentu dalam sejarahnya di bidang politik. Lalu untuk bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yaitu berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan yang tertinggi berdasarkan pengetahuan yang berpengetahuan cukup sebanyak 6 orang atau 6%, yang berdasarkan umur 17 sampai 25 tahun, yang berpengetahuan cukup sebanyak 6 orang atau 6%, lalu untuk berdasarkan pendidikan SMA atau SMK yang berpengetahuan cukup sebanyak 6 orang atau 6%, lalu yang berdasarkan jenis kelamin perempuan yang berpengetahuan cukup sebanyak 6 orang atau 6%, dan berdasarkan soal kuesioner responden yang ikut memilih dalam pemilu, yaitu sebanyak 82 orang atau 82%. Lalu untuk sarannya yaitu berdasarkan dari kuesioner tentang gambaran pengetahuan masyarakat tentang peran warga negara dan peran warga Muhammadiyah dalam bidang politik, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah yang pertama, memberikan informasi kepada warga yang berada di sekitar Universitas Aisyah Yogyakarta untuk mengetahui tentang peran warga negara dan peran warga Muhammadiyah dalam bidang politik. Yang kedua yaitu menambah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan yang berhubungan dengan peran warga negara dan peran warga Muhammadiyah dalam bidang politik. Yang ketiga yaitu menambah pengetahuan dan wawasan
agar lebih mengerti tentang peran warga negara dan peran warga Muhammadiyah dalam bidang politik. Lalu yang keempat yaitu memahami bagaimana peran warga negara dan peran warga Muhammadiyah dalam bidang politik. Dan berikut merupakan poster yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.